Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tema 8, sub tema 1, muatan pelajaran IPA, yaitu materinya tentang siklus air. Bersama saya Ibu Badriah dari SD Negeri Kaliurip Bener. Semangat ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang siklus air. 2. Siswa dapat menyebutkan tindakan manusia yang dapat memengaruhi siklus air. 3. Siswa dapat menyebutkan hal-hal atau dampak positif dari siklus air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa kok termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya teman-teman? Iya, betul sekali, karena air itu keberadaannya tidak akan pernah habis, jadi akan selalu ada secara terus-menerus. Kenapa kok akan selalu ada secara terus-menerus? Karena air akan mengalami siklus air atau daur air. Siklus atau daur air itu apa sih, teman-teman? Ya, jadi siklus air itu adalah proses tahapan air dari bumi menuju ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Jadi siklus air itu nanti sama halnya dengan perputaran air yang berada di bumi. Jadi dari bumi menuju ke atmosfer atau udara dan kembali lagi ke bumi. Begitu ya teman-teman. Pada dasarnya proses siklus air itu yaitu perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Apa saja tahap-tahap terjadinya proses daur air atau siklus air? Tahap yang pertama yaitu tahap evaporasi atau penguapan. Jadi semua air yang ada di permukaan bumi, baik itu air laut, air sungai, air danau, atau air di kolam, jika terkena panas matahari pada siang hari akan mengalami peristiwa penguapan atau evaporasi. Air yang berasal dari permukaan daun di pepohonan pun juga akan mengalami peristiwa evaporasi. Tapi penguapan atau evaporasi yang terjadi melalui permukaan daun itu namanya transpirasi. Pada peristiwa evaporasi dan transpirasi, uap air akan bergerak naik ke atas menuju ke atmosfer dan akan membentuk awan. Uap air itu nanti akan berkumpul membentuk awan sampai kondisi awan di atmosfer itu menjadi jenuh. Tahap yang selanjutnya yaitu kondensasi atau pengembunan. Ketika awan tadi sudah jenuh dan terkena suhu yang dingin, maka akan terjadi proses pengembunan atau yang disebut peristiwa kondensasi sehingga menghasilkan titik-titik air. Tahap berikutnya yaitu tahap presipitasi. Titik-titik yang ada di awan akan turun sebagai air hujan.
yang dinamakan presipitasi. Air hujan yang mengenai permukaan tanah, maka air hujan itu akan diserap oleh tanah dan akan menjadi air tanah, teman-teman. Nanti akan muncul kembali ke permukaan bumi sebagai mata air. Kalau air hujan yang mengenai permukaan air di permukaan bumi, maka akan menambah volume di perairan tersebut. Begitu ya, teman-teman. Peristiwa meresapnya air hujan ke dalam tanah ini yang selanjutnya disebut tahap infiltrasi. Oke, kita ulangi ya teman-teman, proses siklus air itu perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer, kembali lagi ke bumi dengan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Penguapan yang berasal dari daun namanya transpirasi. Tahap berikutnya yaitu kondensasi atau pengembunan. Tahap yang ketiga yaitu tahap presipitasi atau curahan air hujan. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap infiltrasi atau penyerapan air hujan yang diserap oleh tanah. Teman-teman, dalam proses siklus air itu bisa berupa siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Bagaimana proses daur air dalam siklus pendek? Siklus pendek itu terjadi ketika air laut terkena panas matahari mengalami penguapan atau evaporasi, kemudian uap air naik ke atas membentuk awan. Kemudian awan terkena suhu yang dingin mengalami kondensasi membentuk titik-titik air. Titik-titik air itu nanti akan turun sebagai air hujan yang jatuhnya ke laut itu lagi. Itu yang dinamakan siklus pendek. Jadi air laut yang mengalami penguapan kemudian membentuk awan dan kondensasi atau pengembunan, kemudian turun sebagai air hujan, yang air hujan itu turun di laut lagi. Jadi laut, awan, laut lagi, itu namanya siklus air pendek. Siklus air sedang itu terjadi ketika air laut mengalami penguapan atau evaporasi terkena panas matahari. Kemudian uap air itu nanti terbawa oleh angin sampai di atas daratan. Di atas daratan itu nanti terbentuklah awan. Kemudian awan mengalami pengembunan atau kondensasi membentuk titik-titik air. Titik-titik air itu nanti akan turun sebagai air hujan dan jatuhnya di daratan. Air hujan tadi nanti bisa dibawa oleh sungai yang akhirnya kembali lagi ke laut. Jadi dalam siklus air sedang ini perjalanannya lebih panjang jika dibandingkan dengan siklus air pendek. Siklus panjang itu terjadi ketika penguapan air laut yang terkena panas matahari kemudian membentuk awan di daratan sampai pegunungan akibat terbawa angin. Lalu turun sebagai salju. Salju yang turun lalu membentuk gletser. Gletser itu nanti mengalir ke sungai atau danau atau masuk ke tanah. Lantas air kembali lagi sampai ke laut. Jadi siklusnya lebih panjang lagi dibanding dengan siklus pendek dan siklus sedang. Teman-teman, untuk memudahkan menghafal tahap-tahap siklus air, saya punya lagu tentang siklus air. Nadanya kita pakai
pakai lagu menanam jagung. Ingat kan lagu menanam jagung nadanya? Ya, sekarang coba kita perhatikan dulu ya. Nanti kita hafalkan bersama-sama. Ayo kawan, kita belajar tentang siklus air, evaporasi, terus kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Ayo kita hafalkan tahap-tahapnya. Ayo kita hafalkan tahap-tahapnya. Evaporasi itu penguapan, kondensasi itu pengembunan, presipitasi itu limpasan, infiltrasi itu resapan. Ayo kita hafalkan tahap-tahapnya. Ayo kita hafalkan tahap-tahapnya. Bagaimana? Mudah bukan? Kita akan belajar kegiatan manusia yang dapat memengaruhi terjadinya siklus air di bumi ya teman-teman. Apa saja kegiatan manusia yang bisa memengaruhi siklus air? Yang pertama yaitu membuang sampah atau limbah ke sungai atau ke perairan. Mengapa hal ini kok bisa mempengaruhi terjadinya siklus air? Tahap apa yang terhambat dari kegiatan siklus air? Yaitu tahap penguapan. Jadi, ketika limbah atau sampah dibuang ke perairan, maka perairan tersebut akan tercemar. Padahal, proses penguapan atau evaporasi itu yang menguap itu air yang jernih atau air yang bersih. Kalau perairan itu tercemar, sehingga akan menghambat peristiwa penguapan atau evaporasi dengan baik. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pavingisasi. Nah, kegiatan pavingisasi ini maksudnya menutup permukaan tanah dengan paving. Nah, kegiatan ini bisa menghambat siklus air pada tahap infiltrasi. Nah, jadi air hujan itu tidak bisa diserap oleh tanah. Air itu nanti akan mencari daerah resapan yang lain, sehingga kegiatan ini jelas menghambat atau mempengaruhi siklus air tahap infiltrasi. Kegiatan berikutnya apa teman-teman? Iya, betul sekali, penebangan hutan secara liar. Nah, kegiatan penebangan hutan secara liar ini akan memengaruhi siklus air yaitu pada tahap infiltrasi juga teman-teman. Jadi, akar pepohonan itu berfungsi untuk menahan air. Kalau pepohonannya itu tidak ada, sehingga tidak ada yang bisa menahan air. Jadi air tidak bisa diserap sempurna oleh akar-akar dalam tanah. Nah, hal ini bisa menimbulkan berkurangnya cadangan air bersih di dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Mengapa penggunaan pupuk kimia secara berlebihan akan memengaruhi siklus air? Iya, karena kalau menggunakan pupuk secara berlebihan, maka pupuk itu nanti bisa terbawa air menuju ke perairan di sekitarnya, sehingga bisa menyebabkan pencemaran air. Hal ini bisa memengaruhi siklus air tahap evaporasi atau penguapan, sehingga
proses evaporasi atau penguapan tidak berjalan dengan baik. Teman-teman, berarti apa yang harus kita lakukan supaya tidak menghambat proses siklus air di bumi ini? Nah, berarti kita pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, melakukan tebang pilih. Kalau menebang pohon, dipilih pohon yang tua dulu. Kemudian melakukan reboisasi di lahan yang gundul. Yang ketiga, membuat daerah resapan air atau daerah biopori. Jadi kalau melakukan pavingisasi atau betonisasi itu tidak semuanya permukaan tanah itu ditutup. Jadi diberikan tempat untuk daerah resapan air atau biopori. Yang selanjutnya, jangan menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Pakailah pupuk sesuai dengan takaran atau dosisnya. Begitu ya teman-teman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.